Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan fid din, azakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita memuji Allah diberi kemudahan untuk berkumpul di masjid ini mengadakan kajian. Semoga ini adalah ijtima' yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Juga saya kemudian sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengatur semuanya. Jazakumullahu khairan. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang berkaitan dengan apa yang diistilahkan dalam dunia akademik ya dengan kristologi. Kristologi itu karena kebetulan saya juga pernah mendapatkan ya pendidikan kristologi dari MUI Pusat di bidang kerukunan antarumat beragama. Itu menyelenggarakan ya undangan sekolah kristologi ya sudah 2 kali. Kristologi itu dari 2 kata ya. Kristo dari kata Kristus. Kristus itu kalau dalam bahasa kita Al-Masih. Dan logi itu dari kata logos. Jadi ilmu. Ilmu yang membahas tentang Al-Masih. Ilmu yang membahas tentang Isa Al-Masih. Ilmu yang membahas tentang Kristus. Ya. Nah, tergantung orang yang membahasnya. Kalau orang yang membahasnya orang Islam seperti kita, tentu yang menjadi dasar dan sumber ilmu ngebahas tentang Isa Al-Masih atau Yesus ya atau Kristus itu adalah apa? Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama ahlu Sunnah. Kalau yang membahas ya orang-orang Nasrani mungkin akan menggunakan Bible ya. Kalau yang membahas orang-orang Nasrani mungkin akan menggunakan Bible ya. Jadi karena kita orang Islam, kita membahas ilmu itu ya kita kembali kepada surat Ali Imran ayat yang ke-44. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah panjang lebar menceritakan tentang keluarga Imran sampai kepada Maryam, sampai kepada putra Maryam yaitu Isa ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik." Al-ayat. Itu adalah di antara berita-berita gaib yang Allah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita gaib sampai kepada kita
itu melalui dua jalur. Melalui dua jalur. Jalur yang pertama wahyu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur pertama yang disebut wahyu dalam ayat ini. Ya, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Jalur yang kedua lewat jin. Jalur yang kedua berita gaib itu lewat jin, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jin. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Ya. Fama yastamil an yajid lahu shihaban rasada. Para jin mengatakan kami dulu sebelum turun Al-Qur'an, kami dulu punya pos-pos untuk kami duduk-duduk di langit mencuri berita-berita gaib. Makanya di dalam tafsir ayat ini disebutkan hadis ya yang panjang, hadis Abdullah bin Abbas, ya kan? Hadis yang panjang ya, bahwa para jin itu bertumpuk-tumpuk. Ya. Bertumpuk-tumpuk sampai ke langit untuk mencuri berita gaib. Ya. Kemudian kalau mereka selamat dari bintang berpijar yang menghantam mereka, maka berita gaib itu dibisikkan kepada jin yang di bawahnya, dan terus dibisikkan kepada jin yang di bawahnya, terus ke bawahnya, hatta yulqiha ala lisani kahin aw sahir. Ya, fayakdzibu ma'ahami atakadzah. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya kan, Sahih Bukhari. Jin yang paling bawah membisikkan berita gaib hasil curian itu kepada dukun, dan dibumbui dengan 100 kedustaan. Jadi berita gaib ada dua. Nah, sekarang mau ngebahas tentang ya Nabi Isa, tentang keluarga Imran, tentang nasabnya dan sebagainya, semua disebutkan di dalam Al-Qur'an, atau dia akan melalui para jin. Tapi para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika membahas tentang ilmu ini, mereka juga menggunakan Bible. Mereka juga menggunakan literatur dan referensi dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari gereja. Untuk apa? Ya, kalau dalam perdebatan itu adalah wasyahida syahidum min ahliha. Untuk membantah mereka sendiri dengan data yang mereka akui. Untuk membantah mereka sendiri dengan data yang mereka akui. Ya, bukan untuk dijadikan apa? Dijadikan sebagai dalil utama dalam membahas tentang Nabi Isa, Bible itu. Ya, ada ulama kita Ahlus Sunnah yang membahas, diantaranya Ibnu Taimiyah. Ini kitabnya saya bawakan, namanya Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Ada 5 jilid. Ya, Ibnu Taimiyah, beliau di sini menuliskan perdebatan beliau dengan pendeta dari Antioquia. Ya, Antioquia itu di mana? Di Turki. Antioquia itu pendeta di Turki. Ya, karena dulu pusat itu ada di sana. Ya. Perdebatan beliau dengan pendeta Antioquia ditulis di sini. Beliau juga menggunakan apa? Kutipan-kutipan dari Bible, kutipan-kutipan dari literatur mereka. Untuk apa? Untuk membantah mereka. Ya, seperti ketika beliau menjelaskan bahwa ada isyarat-isyarat yang kuat di dalam Bible itu tentang pengutusan Nabi Muhammad setelah Yesus, setelah Nabi Isa, disebutkan oleh beliau. Ya, dan dibawakan tafsiran-tafsirannya. Ya, bahkan yang dari berbahasa Ibrani, karena Ibnu Taimiyah menguasai bahasa Ibrani. Ibnu Taimiyah menguasai bahasa Ibrani, sebagaimana dalam muqaddimah disebutkan. Ya. Kemudian di antara ulama juga murid beliau, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim juga punya 2 jilid ya, buku kristologi yang berjudul Hidayatul Hayara. Perdebatan beliau dengan pendeta Nasara, dengan pendeta Nasrani. Ya, sama.
Ya, hanya saja konsentrasinya berbeda. Kalau bukunya Ibnu Taimiyah yang 5 jilid tadi itu lebih lengkap, ngebahas tentang kenabian Nabi Isa, kenabian Nabi Muhammad, dan ketuhanan Nabi Isa. Ya, ketuhanan Nabi Isa yang diyakini oleh mereka dan bantahannya. Lengkap. Sedangkan kalau Hidayatul Hayara yang ditulis oleh Ibnu Qayyim lebih ringkas karena hanya fokus pada satu poin, pembuktian bahwa Muhammad itu adalah Rasul yang diutus kepada seluruh manusia, termasuk kepada Bani Israel. Ya. Nah, Ibnu Qayyim juga menggunakan literatur mereka juga untuk memperbandingkan tadi, membantah mereka. Ya, untuk membantah mereka. Terutama tadi ketika membahas tentang ya nubuat, tentang apa? Tentang nubuat. Ya. Jadi mau bahas tentang nasab Nabi Isa, ya, sampai bahas tentang kakeknya misalkan, tentang pamannya, tentang sepupunya, ada semua di dalam Al-Quran. Ya, nah, itu PR bagi antum itu. Ya, PR silsilah keluarga Nabi Isa itu ada di dalam Al-Quran semua, sampai pamannya, sampai sepupunya, ya, kakeknya, ada semua di dalam Al-Quran. Ya, nasallallahu. Dan di sini kita akan baca insyaallah ya dengan sangat cepat dan kilat antara maghrib dan isya ini Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah fi Isa alaihi salatu wassalam, artikel yang ditulis oleh Syekh Habib ini ya, Habib Alawi Ibn Abdul Qadir As-Siggaf. Ya, beliau salah satu ulama Ahlussunnah yang masih hidup, hafizahullah, ada di Arab Saudi, di Damam kalau tidak salah. Dan beliau punya ensiklopedia yang lengkap yang diberi judul di dalam situsnya Ad-Durar As-Saniyah. Ya, lengkap itu ngebahas masalah fikih, akhlak, akidah, perbandingan agama, hadis-hadis Nabi, tafsir dan sebagainya. Beliau termasuk murid dari Syekh bin Bas, ya. Nama beliau Habib Alawi Ibn Abdul Qadir As-Siggaf. Ya, kita pernah juga membaca artikelnya, ya. Beliau menulis tentang dalil-dalil merayakan Maulid Nabi SAW dan jawabannya. Ya, dalil-dalil merayakan Maulid Nabi SAW dan jawabannya, kan keren tuh. Yang nulis Habib loh. Ya, yang nulis Habib, dalil-dalil tentang perayaan Maulid Nabi SAW dan jawabannya itu yang nulis Habib itu ya. Habib Alawi Abdul Qadir As-Siggaf. Ya. Beliau mengatakan, wafaqahullah, aqidatul muslimin wahyal haqqul ladzi lam yaryata fihi fil masih alaihi salam tatalakhasu fi ma yalih. Akidah kaum muslimin, dan tentu saja itu merupakan akidah yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya, tentang Al-Masih alaihi salam, tatalakhasu fi ma yalih. Ya, terangkum, tersimpulkan dalam poin-poin berikut, ada 10 poin. Ya, awalan annahu Abdullah wa rasuluh, bahwa Isa sama saja, mau Isa mau Yesus itu sama saja. Ya, mau Isa mau Yesus sama saja. Mau bukti dokumen, kitab ini bukti dokumen. Ibnu Taimiyah ini menulisnya hidup 700 tahun yang lalu. Ya, dan beliau mengutip banyak sekali kutipan-kutipan dari Bible. Dan di situ beliau sebutkan Isa. Nggak ada satupun pendeta yang protes, bukan Isa. Yesus sama Isa itu beda, nggak ada yang protes. Pendeta-pendeta 700-an tahun yang lalu itu nggak ada yang protes. Ya, bahkan sampai 2011 kemarin LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, menerbitkan Injil juga masih ditulis. Ya, kitab suci Injil, ya, Isa, ya, kitab suci Injil Isa, ini masih ditulis Nabi Isa masih. Yang gerejanya namanya Gereja Isa Al-Masih, ya masih di Semarang ada kan ya? Gereja Isa Al-Masih, ya masih aja tulis Gereja Isa Al-Masih. Enggak dirubah kemudian Gereja Yesus, ya. Itu ya penemuan orang-orang sekarang yang ingin lari dari kenyataan aja, ya kan?
mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda. Sama. Ya, justru kata Yesus itu kata bid'ah. Kata Yesus itu bid'ah. Ya, kata Yesus itu bid'ah. Mungkin tahun 1500-an itu baru ada kata Yesus. 1500 Masehi, ini 1500 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit baru ada kata Yesus itu. Ya, baru ada kata Yesus dari orang Inggris yang pertama memutuskan. Sebelumnya yang enggak, Yesus enggak. Ya. Anahu Abdullah wa Rasuluh, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimahnya, dengan perintahnya yang diberikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini oleh Nabi dijadikan syarat keyakinan ini untuk masuk surga. Meyakini Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah, Rasul Allah, kalimat Allah, ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 71 ba'dal mi'ah ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Dan jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali benar. Innamal Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Isa al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam itu tidak lain hanyalah Rasul utusan Allah. Kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimah Allah yang diberikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Akhrajah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh ciptaan Allah, bersaksi bahwa surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ala makana minal amal. Ya, meskipun dia memiliki amal yang sedikit, amal apapun yang dia punya. Ya. Faqauluhu Abdullah radun alal ghalin. Ya, kata penulis, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa beliau itu adalah Abdullah. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini sungguh-sungguh aku ini adalah hamba Allah. Ya. Raddun 'alal ghalin. Ini bantahan kepada orang-orang Nasara yang mereka melampaui batasan syariat sehingga mempertuhankan beliau. Wa qauluhu wa rasuluhu, Rasulullah, innamal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah, bahwa beliau itulah Rasul utusan Allah, dan Nabi SAW sabdakan wa rasuluh, dan Rasul utusan Allah, raddun alal jafin. Ini sanggahan, bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, mengingkari kerasulan Nabi Isa. Wa mana kalimatuhu aikun, dan makna beliau adalah kalimat Allah, yakni kalimat Allah kun, jadilah. Fa Isa khuliqa bikun. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah bukan dari hubungan suami istri, bukan dari yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu arba'ina yawman nutfatan. Setiap kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
4 dimulai dari 40 hari berupa sperma. Nabi Isa tidak. Tapi Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan perintahnya. Kun, jadilah Isa. Fakana Isa. Walaysa huwa kun. Tapi Nabi Isa bukan kun. Ya. Kun itu firman Allah. Kun itu firman Allah. Jadilah, Allah berfirman, jadilah Isa. Kata-kata jadilah Isa ini firman Allah, bukan Isa. Bukan Isa. Ya. Wa qawluhu wa kalimatu wa ruhum minhu laisa mana dzalika annahu juz'un min Allah. Dan Allah katakan ruhun minhu. Nabi juga sabdakan ruhum minhu. Ya, ruh dari Allah. Bukan maknanya bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu juz'un min Allah. Bagian dari Allah. Yang dikenal dengan istilah apa? Trinitas. Ya. Li'anna ma udhifa ila Allah au ja'a bi lafdhin minhu fa innahu ala wajhain. Karena dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Ibrani. Dalam Ibrani dengan Arab itu mirip-mirip, berdekatan. Ya, Isa bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani katanya Isu, kata Ibnu Taimiyah, Isu. Ya. Maryam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani Miryam. Mirip. Ya. Kaidah-kaidah gramatikanya juga mirip. Kata Ibnu Qayyim mirip, gramatikanya juga mirip. Ya, di Hidayatul Hayarah. Ya. In kana 'ainan qa'imah bi nafsiha fa huwa mamlukun lahu. Ya, wal idhafah min babi idhafati syai' ila malikihi awil makhluq ila khaliqihi. Kata minhu, ruh dari Allah, kata-kata dari Allah. Kalau itu merupakan benda yang berdiri sendiri, zat yang berdiri sendiri yang disandarkan kepada Allah, maka itu maknanya makhluk. Ruh minhu. Ya, Isa itu adalah zat, ruh itu adalah zat yang berdiri sendiri. Maka itu artinya ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad taqtadi tilkal idhafah tasyrifan. Dan terkadang memiliki makna kemuliaan. Seperti Ka'bah itu disebut apa Ka'bah? Baitullah. Ka'bah disebut Baitullah. Bait, rumah Allah. Ya. Rumah ini zat yang berdiri sendiri. Zat yang berdiri sendiri. Disandarkan kepada Allah, Baitullah, disambungkan kepada kata Allah, maka maknanya makhluk. Ya. Kenapa? Untuk kemuliaan. Dalam ayat yang lain, hadhihi naqatullahi lakum ayat. Ini adalah unta Allah. Ya. Berarti unta itu zat yang berdiri sendiri, maka dia makhluk. Ya. Waqad la taqtadi tasyrifan. Meskipun terkadang juga tidak memiliki makna menunjukkan kemuliaan seperti ardullah. Ya, inna ardi wasi'ah. Bumiku itu luas, bukan bumi itu bagian dari Allah. Tapi itu ciptaan Allah. Tidak ada orang ngerti Arab, ngerti bahasa Arab mengatakan Baitullah. Oh, berarti Ka'bah itu bagian dari zat Allah. Ya, naqatullah berarti unta Nabi Saleh itu bagian dari zat Allah. Ya, kita membaca inna ardi wasi'atun, bumi Allah, berarti bumi ini bagian dari zat Allah. Jadinya keyakinan apa itu? Manunggaling kawula Gusti. Ya, orang ngerti bahasa Arab karena dia. Ya. Wa in kana al-mudhaf ila Allah 'ainan ghaira qa'imah bi nafsiha fa hiya sifatun min sifatillah. Tapi kalau yang disambungkan kepada Allah, ya, itu tidak berdiri sendiri, maka itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Contohnya apa? Ya, yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Ya, yad, tangan. Tangan bukan zat yang berdiri sendiri. Ya. Maka dia sifat. Ya. Dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Ya, kalamullah. Ya.
Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamullah. Kalam dinisbatkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Kalam itu enggak berdiri sendiri, enggak ada kalam jalan-jalan sendiri, main ke pasar, firman main-main ke pasar, ya, tangan doang main-main ke market, enggak ada. Ya. Zat yang tidak berdiri sendiri. Ya, maka itu adalah menerangkan sifat Allah, menerangkan sifat Allah. Faqauluhu minhu ay makhluqah, minhu sadirah min indihi. Maka maknanya ruhun minhu itu ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah pertama. Ats-tsani atau tsanian anahu wulida min ghairi ab. Bahwa beliau itu dilahirkan tanpa ayah. Beliau itu dilahirkan tanpa ayah. Kama khuliqa Adam min ghairi ab wala Nah, itu sebenarnya ini syubhat terbesar, ya, syubhat terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Nasara yang mempertuhankan Isa itu, bahwa Isa itu, Yesus itu lahir tanpa ayah. Kan sangat bertolak belakang sekali antara Nasara dengan Yahudi itu, ya. Orang Nasrani itu karena Yesus itu lahir tanpa ayah, maka itu dijadikan sebagai alasan untuk mempertuhankan Isa, untuk mengatakan Isa itu ibnullah, ya, Isa itu anak Allah. Sedangkan bagi orang Yahudi kebalikannya, karena Isa itu, Yesus itu lahir tanpa ayah, maka itu justru jadi celaan, tuduhan mereka untuk menolak Yesus. Berarti Yesus itu anak apa? Anak hasil zina, anak zina, ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Maryam itu kan. Makana abuki ra'asauin wa makanat ummuki baghiyah. Maryam, gimana kamu bisa punya anak tanpa suami? Bapakmu bukan, ya, tukang main, ya, perempuan, ibumu juga bukan pelacur. Ya, itu isyarat, ya, bahwa Yahudi Bani Israel menuduh Maryam itu berzina, bertolak belakang sekali. Ya. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ummatan wasatan, ya, ummatan wasatan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menerangkan bahwa beliau itu dilahirkan tanpa ayah, sebagaimana Adam, ya, dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Karenanya seandainya gara-gara Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah sehingga layak menjadi anak Tuhan dan dipertuhankan, Nabi Adam lebih layak karena tanpa ayah, tanpa ibu. Dalam surat Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya, ya, perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam, khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari tanah, ini tanpa ayah, tanpa ibu. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepada tanah itu, jadilah Adam, maka jadi Adam. Salisan, akidah yang ketiga, dan kata-kata ini beliau dilahirkan, anak dilahirkan tanpa ayah, itu selalu dalam Al-Quran digandengkan dengan ibn. Dzalika Isa bin Maryam. Kata-kata ibnu Maryam itu sebenarnya untuk menegaskan, kata Syekhul Islam, untuk menegaskan bahwa beliau itu adalah manusia, beliau itu dilahirkan, ya, dari seorang ibu. Ya. Kalau Allah tidak, Allah bukan manusia, Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya, lam yalid walam yulad. Salisan anahu ahadu ulil azmi minar rusul. Bahwa beliau itu adalah salah satu dari Rasul ulul azmi. Beliau itu salah satu Rasul ulul azmi. Qala Allahu azza wa jalla min surat Al-Ahzab, al-ayatus sabi'ah, ayat yang ke-7 dari surat Al-Ahzab, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah tatkala kami mengambil, ya,
sumpah dari para nabi. Apabila mereka berjumpa dengan Muhammad, maka mereka wajib beriman dan mengikuti Muhammad. Wa minka, dan juga kami ambil sumpah darimu wahai Muhammad SAW. Wa min Nuh, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibni Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka sumpah yang sangat kuat. Ya, ini 5 Rasul ulul azmi. Pertama disebut Nabi Muhammad, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa ibni Maryam. Ya. Rabi'an, ya, Masya Allah. Umat Muhammad itu betul-betul memuliakan Nabi Isa, ya. Betul-betul memuliakan Nabi Isa, subhanallah. Ya. Anahu abdun laisa lahu min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Beliau itu hanyalah manusia, hamba di antara hamba-hamba Allah, tidak memiliki kekhususan ketuhanan sedikit pun sebagai pencipta ataupun sebagai yang berhak diibadahi. Sebagai pencipta ataupun sebagai yang berhak diibadahi. Ya, ini orang-orang Nasara dalam masalah ini yang mempertuhankan Nabi Isa, mereka benar-benar berada dalam keguncangan sebenarnya. Ya, mereka maksudkan apa? Isa itu adalah Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan pencipta ataukah Tuhan yang berhak diibadahi? Ataukah dua itu beda Tuhan? Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini mereka bingung mereka. Ya. Sedikit pun tidak ada kekhususan ketuhanan sebagai pencipta ataupun sebagai yang berhak diibadahi pada diri beliau alaihissalam. Ya. Dalam ayat yang ke-59 dari surat Zukhruf, in huwa ila abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidak lain dia itu, yakni Isa itu adalah abdun, ya, manusia, salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami, an'amna alaihi, yang kami berikan nikmat kepada dia, karunia kepada dia sebagai rasul dan mendapatkan kitab Injil. Wa ja'alnahu mathalan ay mihnatan, dan kami jadikan Isa itu sebagai ujian bagi Bani Israel. Sebagai ujian bagi Bani Israel. Khamisan, yang kelima, anallaha azhara ala yadayhi al-mu'jizati wal ayati ka ihya'il mauta wa ibra'il akamah, ya, wa kalamihi wa huwa fil mahdi sabiyya. Di antara akidah Ahlussunnah tentang beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat kerasulan, ya, melalui beliau, seperti ihya'il mauta, menghidupkan kembali orang yang sudah mati, wa ibra'il akamah, ya, kisah Isa menghidupkan orang mati ini ada dalam Bible. Ya, ketika dia perjalanan ke daerah tempatnya Maria Magdalena itu, di Majdal itu. Ya. Wa ibra'il akamah, demikian juga, ya, menyembuhkan orang buta yang sejak lahir buta. Ini juga disebutkan dalam, ya, Bible. Ya. Wa kalamihi wa huwa fil mahdi sabiyya, dan dia berbicara ketika dia masih bayi baru lahir. Ketika dia masih bayi baru lahir. Ya. Ini sebagian kisahnya ada di Bible, tetapi pas yang dia bicara qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya dan seterusnya itu tidak ada di dalam Bible. Bukan mustahil kalau itu termasuk bagian yang dibuang oleh mereka. Tapi kisahnya dia ditemui, didatengin oleh orang-orang ketika dia masih bayi, yang ditaruh di palungan itu, tempat makan makanan kambing itu, ada di Bible, ada di cerita Bible itu. Ya. Jadi setelah Maria melahirkan dia bersama Yusuf, tunangannya, kemudian mereka ke Bait Suci, ke Yerusalem. Kemudian
Karena dingin ditaruh di palungan itu. Kemudian datang orang-orang dari Farisi. Ya. Berkumpul mengerumuni dia. Sampai situ ceritanya. Yang perkataan-perkataan dia ketika masih kecil, padahal itu sangat mukjizat yang sangat penting. Tapi bermasalah kalau mereka munculkan, ya kan? Kalau mereka tampilkan di Bible, masalah. Ya, karena pernyataan pertama apa? Qala inni Abdullah. Sadisan yang keenam, ana huda'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Bahwa beliau ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mendakwahi Bani Israel untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa da'ahum ilal aqidah as-sahihah. Beliau mendakwahkan akidah yang benar kepada Bani Israel. Wal akhlaqil qawimah, beliau mengajak mereka kepada akhlak yang mulia, ya, kepada syariat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 51 52, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Ya, kemudian dalam surat Al-Maidah, ya, di sini innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah itu adalah penciptaku dan pencipta kalian semuanya. Fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya, tauhidkan dia. Hadza siratul mustaqim, ini adalah siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Ini ada di dalam Bible, ya, ini ada di dalam Bible. Perkataan ini, ya, terjemahannya seperti itu ada di dalam Bible, ya. Kemudian di surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'mahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Allah menghabarkan kepada kita perkataan Nabi Isa kepada Bani Israel. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Haram bagi dia surga. Wa ma'mahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Ya, ini materi tersendiri nanti, ya, insyaallah dakwah Nabi Isa, dakwah Nabi Isa. Ya. Beliau juga mengajak kepada salat. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dalam surat Maryam kan, aku diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk zakat. Ya, demikian pula dalam surat Maryam. Ya. Wa barram bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Akhlak yang ada di surat Maryam. Apakah dia sholat? Ada disebut dalam Bible dia sholat? Ada disebut dalam Bible dia sholat. Ya, ada disebut dalam Bible dia bersedekah. Zakat itu bersedekah. Ada disebut dalam Bible dia bersedekah. Ya, dia juga berpuasa. Dia juga makan. Makanan kesukaan dia apa? Nah, dalam Bible itu disebutkan ketika dia setelah 3 hari bangkit, ya, murid-muridnya yang 12 itu sedang ngumpul di satu rumah, dia datang ketakutan semua kan, karena mereka mendapatkan kabar bahwa Yesus sudah dibunuh di tiang salib dan sudah dikuburkan di gua. Kenapa sekarang dia datang? Dikatakan pegang tanganku katanya dia kan, suruh pegang tangannya. Aku ini manusia, bukan hantu. Kalau hantu nggak bisa dipegang, ya. Kalau hantu bisa dipegang, aku ini manusia, bukan hantu bisa dipegang. Ya, dikira Casper kalau hantu kan, dikira Casper datang ini nggak bisa dipegang. Aku manusia, bukan hantu bisa dipegang. Apa kalian punya makanan? Mau buktikan. Kalian punya makanan? Apa makanannya? Ikan. Ini makan apa? Makan ikan. Itu di Bible ada. Makan ikan. Dalam Al-Quran apa? Kana ya'kulani ta'am, untuk membuktikan dia belum mati. Kalau dia Tuhan dia atau hantu dibalik ya. Kalau dia Tuhan atau dia hantu, ya nggak makan dia. Dia nggak makan. Makanya dalam Al-Quran disebut kana ya'kulani ta'am, dia dan ibunya itu dua-duanya makan makanan kalian, makan ikan. Nanti dicari aja di Bible. Kalau antum mau cari di Bible, mudahnya itu di Google, masuk ke Sabda, ya, ke Injil Sabda. Nah, itu mudah nyarinya, ya. Dan insyaallah di kesempatan yang lain, karena ini serial ya, nggak bisa ngebahas kristologi hanya satu
pertemuan ya serial nanti. Sabian annahu basyara bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlussunnah menetapkan bahwa beliau alaihissalam, Nabi Isa atau Yesus itu menghabarkan nubuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya. Ini Allah sebutkan surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan beliau menghabarkan berita gembira akan datangnya Rasul yang akan datang sesudahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ibnul Qayyim di Hidayatul Hayara, perdebatan beliau dengan pendeta, beliau buktikan dari Bible yang berbahasa Ibrani bahwa kalimat ini ada di dalam Bible. Kalau antum mau tahu apa namanya pembahasan serunya, antum ketik Parakletos, ya, yang disebut dengan apa? Parakletos. Jadi Yesus di dalam Bible dikabarkan, menurut mereka ya, dikabarkan sudah memberitakan tentang Parakletos sesudahku. Ciri-cirinya disebutkan. Ciri-cirinya disebutkan. Ya, Parakletos itu kalau terjemahan bebasnya ya, pembawa berita gembira. Ya, Parakletos itu pembawa berita gembira. Ya, bahasanya Parakletos kalau di Kristologi ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an sudah ada. Tadi ya, sudah diingat ya, kutipan-kutipan yang dari literatur mereka itu mimba wa syahida syahidun min ahliha, sebagai bantahan ya atas mereka dari data mereka sendiri. Saminan, yang kedelapan, anahu laisa bainahu wa bain Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, bahwa tidak ada satupun nabi antara Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun nabi antara Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah dalam surat As-Saff tadi, mim ba'dismuhu Ahmad. Sesudahku namanya Ahmad. Jadi enggak ada nabi antara Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada nabi. Ya, berarti tidak benar ya informasi yang sampai kepada kita dari mereka bahwa Isa mengangkat murid-muridnya yang 12 kemudian berkembang menjadi 70 itu sebagai para rasul. Kalau sebagai para rasul dalam artian bahasa, iya, utusan yang dikirim ke berbagai daerah untuk menyampaikan dakwah. Itu iya, tapi kemudian Rasul dalam istilah bukan. Ya, sehingga ada Rasul apa? Rasul Yohanes, ya. Ada Rasul siapa lagi? Matius, ada Rasul Paulus dan sebagainya. Ya. Dan ini di internal mereka sendiri juga terjadi perdebatan. Ya, tentang rasul-rasul sesudah Yesus itu, sudah Yesus naik, ya. Sehingga ini kaidah penting ya. Baik, kita cukupkan dulu, azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan yang ke-9 dan ke-10 yang terakhir. Fadhal, azan dulu. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya. Tasian yang ke-9 min aqidati ahli sunnah fi Isa alaihissalam, dari akidah ahli sunnah tentang Nabi Isa, annahu lam yuslab wa lam yuqtal, bahwa beliau itu tidak disalib, tidak pula dibunuh oleh Bani Israel. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi beliau itu jasadan wa ruhan, jasadnya dan ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawafika ay munawwimuka. Ya, aku akan membuatmu tidur dan akan mengangkatmu kepadaku. Wa kama qala, juga sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 157, 158. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan mereka juga dilaknat oleh Allah dengan sebab perkataan mereka bahwa kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kata Allah. Padahal sekali-kali mereka tidak membunuhnya, tidak juga menyalibnya. Nah, terus siapa yang dibunuh dan disalib oleh mereka? Kan penyaliban benar terjadi. Penyaliban benar terjadi, pembunuhan benar terjadi. Ya, siapa? Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan untuk mereka. Tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa untuk mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Ya, kok bisa mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi mereka bisa mengatakan begitu? Kami berhasil membunuh Al-Masih dan menyalibnya. Wa innal ladzi, pakai inna. Dan sungguh alladzina ikhtalafu fi, mereka-mereka yang berselisih tentang Isa itu la fi syakkim minhu, mereka itu berada dalam keraguan tentang Isa. Mereka tidak tahu yang mana Isa. Mereka ragu yang mana Isa. Yang mana Yesus, yang mana? Yang kita diperintah menangkapnya dan menyalibnya, yang mana? Mereka berselisih dan mereka dalam keraguan. Malahum bihi min ilm. Mereka nggak punya ilmu dalam masalah ini. Illa tiba'adh-dhann, kecuali hanya mengikuti prasangka belaka. Wa ma qataluhu yaqina. Ya, dan mereka juga tidak dalam keadaan yakin telah berhasil membunuhnya. Allah bongkar semuanya. Ya, Allah bongkar semuanya. Seharusnya mereka berterima kasih selama ini. Ya kan? Selama ini menjadi misteri tentang penyaliban itu dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an. Harusnya mereka berterima kasih. Ya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya kepada Allah yang ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa, mudah bagi Allah untuk melawan mereka, menghancurkan mereka. Tapi Allah itu hakim, segala sesuatunya penuh hikmah. Ya, surat An-Nisa 157 158. Ya, cukup sudah. Ya. Al-Qur'an itu sudah cukup, enggak perlu kita ya cari-cari logika dan sebagainya dari sisi biologi dan sebagainya. Enggak perlu. Al-Qur'an mengatakan begitu sudah. Ayat pertama dalam Al-Qur'an apa? Dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." La raiba fihi nakirah, raiba fihi lanya nafilil jins. Ya, la raiba fihi. Al-Qur'an ini jangankan keliru, yang mendatangkan ragu aja nggak ada di dalamnya. Satu pun yang mendatangkan ragu aja nggak ada. Apalagi kok keliru, ya kan? Masya Allah. Asyiran yang terakhir, akidah Ahlussunnah yang terakhir tentang beliau, anahu yanzilu fi akhir zaman, bahwa beliau akan turun di akhir zaman. Beliau akan turun di akhir zaman. Ya, fayahkumu bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menerapkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum. Wa yaqtulul khinzir. Beliau akan membunuhi babi-babi. Ya, wa yuksir salib. Beliau akan menghancurkan salib-salib. Wa yadaul jizyah. Beliau akan menggugurkan suaka jizyah. Wa yantaqimu min masihid dalalah. Dan beliau akan membalas al-masih ad-dalalah. Siapa? Dajjal. Dajjal juga disebut masih, al-masih. Bedanya apa? Ya, kalau Dajjal itu disebut al-masih, itu mamsuhu al-ain. Al-masih fa'ilun bimakna maf'ul, masih bimakna mamsuh. Apa yang mamsuh dia? Ain. Cacat apa? Matanya, itu Dajjal. Innahu mamsuhul ain, makanya disebut al-masih. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, Dajjal disebut al-masih, yamsahul ard, dia keliling dunia. Dia keliling apa? Dunia. Yamsahul ard, mengusap permukaan bumi ini dengan kakinya. Dia keliling dunia. Semua penjuru bumi didatangi oleh Dajjal kecuali apa? Makkah wal Madinah. Dalam hadis Ummu Salamah. Ya, kecuali Makkah dan Madinah. Sedangkan Nabi Isa disebut Al-Masih karena beliau itu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit, kemudian apa? Menghidupkan orang yang sudah mati itu dengan diusap. Masah dengan diusap. Ya, dan itu disebutkan di Bible. Pengusapan, pengurapan. Ya, bahasa mereka pengurapan disebutkan di Bible itu. Ya. Sehingga Al-Masih kata mereka yang diurapi katanya. Terjemahannya, Kristus itu terjemahannya apa? Yang diurapi kata mereka. Ya. Tsumma yamut fil ard. Kemudian setelah itu beliau wafat. Ada yang kelewatan. Wa yatazawwaj, beliau nikah. Beliau nikah. Wa ya'tamir wa yahuj, beliau pergi umroh, pergi haji. Wa yamut fil ard. Kemudian beliau wafat, meninggal. Ya, wa yuzan fiha, beliau dikuburkan di bumi. Ya, wa yakhruju minha kama yakhruju sa'ir bani Adam. Nanti dari kiamat dia akan keluar dari tanah, bangkit sebagaimana semua bani Adam. Ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengajian yang di Jogja itu ya sudah sampai di pembahasan kemarin, pembahasan apa? Haji, ya. Bahasan haji. Nabi ya, Gusti Yesus tindak haji. Ya, kemarin sampai situ. Ya. Pengajian yang di Jogja itu. Liqaulihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, yakni Adam. Wa fiha nu'idukum, kemudian kami kembalikan kalian ke tanah yang dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami bangkitkan kalian di kali yang lain. Surat Thaha ayat 50.
Hadhihi hiya aqidatul muslimin fi Isa alaihissalam. Ini dia akidah Ahlussunnah, akidah kaum muslimin tentang Nabi Isa. Satu saja diselisihi, dia bukan muslim. Satu saja diselisihi, dia bukan muslim. Ya. Wahyal aqidah as-sahihah. Ini adalah aqidah yang sahihah. Mustamaddah minal Qur'ani was sunnah, diambil dari Quran dan sunnah. Faman khalafaha faqad syaqa Allah wa rasulah. Siapa yang menyelisih satu saja berarti dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, dia telah mengikuti selain jalannya umat Islam. Ini telah murtad dia. Menyelisih satu saja telah murtad dia. Ya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ya, ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin subhanahu. Idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Surat Maryam ayat 34 dan 35. Itulah Isa putra Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Penjelasan yang benar tentang beliau yang diperdebatkan oleh mereka. Orang Nasara sendiri internalnya berdebat, orang Yahudi juga berdebat, antara Nasara dengan Yahudi juga berdebat. Ya, sampai sekarang, sampai banyak konsili. Karena perdebatan-perdebatan itu pihak gereja mumet. Sampai mereka berpecah belah jadi banyak sekte. Ya, akhirnya diadakan konsili. Ya, dulu awal-awal nggak ada yang mempertuhankan Isa, menganggap Isa itu Ibnullah atau Allah. Nggak ada awal-awal. Ada konsili, ditetapkanlah, dimenangkan. Sistemnya pakai apa namanya? Pakai voting. Ya, jadi Tuhan mereka itu hasil dari voting. Tuhan mereka itu hasil dari apa? Dari voting. Konsili. Ya, tahun 300 Masehi, 300 tahun setelahnya. Konsili. Ya. Maka lillahi yattakhidha min walad. Allah sekali-kali tidak akan mengangkat seorang pun anak. Subhana. Maha suci Allah dari tuduhan mereka. Idza qadha amran, tetapi Isa lahir tanpa ayah itu, jika Allah memutuskan satu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka hanyalah cukup Allah firmankan jadilah, maka jadi. Surat Maryam ayat 34 dan 35. Wallahu taala alam. Ini kisi-kisi dasar ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang beliau ya Nabi Isa ibnu Maryam al-Masih atau Yesus ya atau Isa dan yang lainnya. Ya, insya Allah lebih detail-detailnya nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang dakwah Nabi Isa, tentang nasab dan garis kekeluargaan Nabi Isa dan sebagainya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain insya Allah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.